Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang akan membahas penerapan antarmuka Streamlit pada SPA Former Shadow Detection dan Removal. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Mandala Zahra dengan NIM 211511020. Boleh dilanjut oleh Ananta. Ya, saya Ananta Destawardana dengan NIM 21151111004. Saya Ibrahim Kevin Arashid dengan NIM 21151111016. Oke, baik. Sebelum masuk ke pembahasannya, kita bahas dulu dari judulnya. Judulnya di sini kita bahas terkait shadow detection dan juga removal. Berarti shadow detection itu ialah kita akan mendeteksi bayangan, kemudian menghilangkannya. Seperti itu. Mungkin landasan teori awalnya seperti itu. Dilanjut oleh pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan ini, tentunya dalam sebuah gambar pasti memiliki bayangan. Nah, bayangan ini biasanya mencakup informasi tentang banyak hal, seperti pemandangan ataupun kondisi cahaya. Bayangan bisa membuat kita membantu dan memahami bagaimana cahaya itu berasal gitu. Asalnya dari mana. Namun dalam waktu yang sama, jika kita tidak menginginkan bayangan tersebut, maka hal tersebut secara teknis akan terasa menjadi lebih sulit. Oke, mungkin contohnya tuh misalkan kita ingin memfoto sebuah jalan gitu. Misalkan contoh jalan, kemudian tiba-tiba di depan sana ada bayangan orang. Nah, kita itu tidak menginginkan bayangan orang tersebut. Nah, maka hal tersebut secara teknis akan terasa menjadi lebih sulit jika kita melakukannya dengan eh, secara teknis gitu. Mungkin dengan software Photoshop ataupun lainnya. Nah, di bidang pemrosesan gambar, bayangan biasanya dihilangkan dan penglihatannya dan penghilangannya didahului dengan deteksi dan lokalisasi yang akurat. Oleh karena itu, masal di atas diperlukan sebuah solusi yang efektif dan bagaimana cara mendeteksi bayangan sampai menghapus bayangan. Berdasarkan yang didapat sebelumnya, terdapat studi terbaru berdasarkan deep learning yang dilakukan hanya untuk deteksi bayangan atau penghilangan bayangan tanpa mempertimbangkan korelasi antara kedua tugas tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, kami mendapat sebuah solusi dari paper yang didapat, yaitu menghilangkan bayangan gambar bernama SPA Format. Namun, awalnya kita itu membahas terkait GAN, yaitu General Adversarial Network. Namun, karena yang bisanya SPA Format, maka kita lanjut dengan metode yang ini. Nah, kemudian ini adalah metode pendekatannya. Mungkin aneh kan, kita membahasnya terkait shadow removal. Tetapi kenapa di sininya cloud removal? Nah, pendekatan ini sama saja. Bisa dilihat dari definisinya, cloud removal adalah proses atau teknik untuk menghilangkan atau menghapus awan yang terlihat pada gambar atau rekaman video. Nah, seperti kita tahu, kalau misalkan bayangan awan itu akan menutup sisi bumi. Nah, itu kan bakal ada putih itu. Nah, itu yang akan menjadi eh yang akan dihapusnya. Jadi terlihatnya itu clear gitu. Nah, sama seperti shadow. Nah, shadow itu kan karena bayangan, nah maka itu akan dihilangkan. Jadi hanya bayangannya saja. Nah, dilanjut ketika mengambil foto atau merekam video di luar ruangan, awan seringkali dapat menjadi gangguan dan mengurangi kejelasan ataupun keindahan dari gambar tersebut. Oleh karena itu, dengan menggunakan teknik cloud removal, awan dapat dihapus atau diminimalisir sehingga gambar atau video menjadi lebih jelas dan estetis. Nah, tujuan dari cloud removal, shadow removal, yaitu sama, yaitu untuk meningkatkan kualitas visual gambar ataupun video dengan menghilangkan atau mengurangi gangguan bayangan ataupun awan sehingga menghasilkan hasil akhir yang lebih baik dan lebih menarik secara estetika. Nah, kemudian yaitu metode pendekatan yang akan dijelaskan oleh teman saya Ibrahim. Boleh Ibrahim Boleh untuk di next? menjelaskan. Boleh di next? Baik, metode pendekatan yang pertama yaitu Supervised Learning Image Shadow Removal, yaitu versi awal dari Weekly Supervised yang memiliki fitur yang baik dalam melakukan penghapusan bayangan. Menurut penulis ST Sigen, kedua mengusulkan perspektif multitasking yang berbeda dari semua pendekatan yang ada, dengan mempelajari deteksi dan eliminasi secara bersama-sama secara end-to-end, dengan tujuan untuk keuntungan baik dari perbaikan satu sama lain. Teknologi tersebut itu berdasarkan pada bentuk stack conditional yang baru dari GAN yang disebut dengan Stack Conditional Generative Adversarial Network yang disingkat menjadi STCGAN. STCGAN ini terdiri dari dua gen bersyarat yang ditumpuk menjadi CGAN. Masing-masing itu terdiri dari generator dan diseminator. Boleh di next?
Yang kedua ada weekly supervised image shadow removal, yaitu menurut Mark Shadowgen ada kelemahan dalam mendapatkan dataset berpasangan untuk mengatasi masalah shadow removal dengan metode deep learning. Oleh karena itu, mereka mengusulkan Max Shadow Gen dengan menggunakan pendekatan cycle gen dengan data yang tidak berpasangan. Pada intinya, memungkinkan training model dengan data yang tidak berpasangan dan berdampak baik kepada dataset yang berpasangan. Di sisi lain, LG ShadowNet berpendapat bahwa dalam praktiknya, pelatihan Convolutional Neural Network atau CNN mudah dalam training dan preferensi terhadap data yang tidak berpasangan. Oleh karena itu, mereka mengusulkan LG ShadowNet, sebuah network baru untuk melakukan shadow removal yang dapat dilatih dengan menggunakan data yang tidak berpasangan. Dengan melakukan pendekatan ini, LG ShadowNet ini bisa mencapai hasil yang baik dan mengatasi keterbatasan dengan dataset yang berpasangan. Boleh di next? Yang ketiga, yang terakhir ada unsupervised learning of image shadow removal. Menurut J2R, setiap gambar yang diarsir biasanya berisi daerah yang diarsir dan tidak diarsir. Dengan metode ini, sekumpulan bayangan ataupun yang tidak berbayang bisa di-crop untuk membentuk sebuah data yang tidak berpasangan dalam konteks network training. Faktanya, mereka juga mengambil sebuah gambar yang diarsir dan bahkan tidak diarsir sekalipun. Membandingkan antara GAN dan juga TC GAN, kedua hal tersebut sangat berbeda jauh meskipun memiliki pendekatan sama-sama GAN, yang mana GAN sendiri itu melakukan shadow removal dengan melakukan pemetaan dua arah dalam siklus yang konsisten, sedangkan TC GAN bertujuan untuk mempelajari pemetaan searah yang mengubah gambar yang diberi bayangan akhir menjadi gambar yang bebas bayangan. Yan? Mungkin boleh dilanjut oleh Ananta untuk membahas terkait metodologi. Ya, terima kasih. Ya, untuk metodologi yang pertama di sini yang digunakan di paper dan program yaitu ada SPA-Former. SPA-Former ini mengkombinasikan jaringan transformer dengan CNN yang dalam. Nah, ada beberapa tahap pada pendekatan ini. Itu yang pertama, menggunakan jaringan transformer. Jadi gambar diekstraksi untuk mendapatkan fitur memakai konvolusinya 3x3. Nah, setelah diperoleh peta fitur nanti diikuti oleh penggunaan modul TWRNN atau Two-Wheel RNN Joint Spatial Attention yang terdiri dari bottleneck dan attention spatial bersama RNN. Ya, yang kedua ada jaringan transformer, yaitu untuk menangkap hubungan global dan lokal dalam satu langkah tanpa batasan panjang urutan seperti yang dimiliki oleh RNN. Nah, keunggulan dari transformer ini dilengkapi oleh jaringan two-wheel RNN tadi. Setiap tahapan dalam jaringan ini tidak bergantung pada langkah sebelumnya dan prosesnya secara paralel. Hal tersebut itu nanti memungkinkan jaringan dapat mempelajari fitur gabungan pada gambar nyata dan gambar bayangan, serta menangkap fitur tekstur dengan yang lebih akurat. Ya, yang ketiga ini ada metode RNN, metode yang disinggung di dua metode sebelumnya, yaitu Recurrent Neural Network sebagai jaringan saraf rekuren. RNN adalah salah satu jenis arsitektur dalam pengolahan data berbasis jaringan saraf yang digunakan untuk memproses dan menganalisis data urutan atau data temporal. RNN ini dirancang khusus untuk mengatasi masalah data urutan di mana hubungan antara elemen-elemen data di dalam urutan sangat penting. RNN memiliki kemampuan untuk mengingat informasi sebelumnya dan memperhitungkan konteks sebelumnya saat memproses elemen berikutnya dalam urutan. Ya, berikut ada contoh hasil implementasi dari paper dan programnya. Ada gambar bayangan, kemudian akan diproses, hasil akhirnya akan terdeteksi yang mana bayangannya. Oke, mungkin itu pakai hasil implementasi. Nah, kita sekarang lanjut ke dokumentasi dari SPA-Form ini untuk menjelaskan setiap masing-masing code. Nah, di sini ada dokumentasi terkait dari code dari yang kita ambil dari ini ya, dari paper yang dimiliki oleh Zhang Baijin. Kebetulan di dalamnya emang ada dua link
yang benar menuju ke Zhang Beijing ini. Nah, namun kita menggunakan yang GitHub-nya yang ini dan juga papernya yang ini. Nah, di sini ada pendahuluan, kemudian di sini ada preparing environment untuk setup dari pengerjaan untuk mengerjakan untuk basic ya, untuk basis dari pengerjaan shadow removal ini. Nah, kemudian kita lanjut ke penggunaan. Nah, yang pertama tuh kita mengambil dulu terlebih dahulu gambar dari code sebagai berikut dengan menggunakan Streamlit. Di sini ada st.file uploader. Nah, kemudian selanjutnya gambar akan dibaca dengan fungsi tersebut. Nah, glob.glob ini tuh membaca semua file yang berakhiran JPG. Di sini ada bintang berarti untuk mengambil semua. Jadi glob.glob tuh mengambil gambar tapi nanti sifatnya tuh array ataupun list, list. Nah, kemudian tahap 2 ini adalah bagian awal untuk melakukan proses penghilangan bayangan, yang mana ini di sini tuh adalah proses di mana kita menggunakan CUDA, kemudian pre-train model, dan juga penggunaan GPU. Yang di sini tuh ada ini GPU dengan indeks ke 0 karena itu tuh mengambil GPU yang sedang dipakai gitu. Mungkin saja kalau misalkan GPU-nya dia menggunakan 2 GPU gitu, dia bisa menggunakan indeks 1. Namun jika tetap punya 1 GPU tapi menggunakan indeks 1, maka akan sama saja dengan GPU yang menggunakan indeks ke 0. Nah, kemudian tahap ketiga dan tahap keempat ini adalah proses shadow removal atau ya dengan menggunakan cloud removal lah basisnya. Nah, di sini tuh ada beberapa code. Nanti kita akan langsung saja masuk ke pembahasan terkait code dengan Streamlit. Mungkin boleh dilanjut oleh Andes. Ya, baik, terima kasih Fatur. Nanti izin share screen ya. Ya, apa udah muncul? Ya, baik. Ya, terima kasih. Di sini mungkin saya akan mendemokan programnya terlebih dahulu ya. Jadi di sini ada aplikasi Streamlit-nya. Ini tujuannya untuk memudahkan pengguna ketika nanti menginput si gambarnya. Nah, kita coba aja di sini langsung menginputkan gambar. Travel. Nah, setelah gambarnya berhasil diupload, nanti otomatis si gambar itu akan diproses SPA transformnya dan langsung memunculkan hasilnya seperti ini. Ini bayangannya, maka ini hasil deteksi bayangannya. Kita coba sekali lagi. Shadow. Image sukses. Maka langsung muncul hasilnya seperti ini. Ya, mungkin untuk penjelasan penambahan Streamlit sebagai UI-nya ada di sini ya. Di sini kami menjalankan aplikasi Streamlit-nya di Google Colab karena dari kodenya sendiri itu memerlukan CUDA ya dari GPU Nvidia. Untuk menjalankannya sendiri tidak bisa langsung. Di sini kami terlebih dahulu perlu menggunakan local tunnel, menginstal dulu local tunnel yang nanti akan menjalankan aplikasi Streamlit-nya sehingga bisa diakses di URL seperti ini. Ya, kemudian di sini kami menambahkan fungsi untuk menyimpan hasil upload gambarnya. Ya, hasilnya nanti si gambarnya nanti akan disimpan di aplikasi yang akan diproses nantinya. Nanti akan masuk ke sini. Ini hasil yang tadi. Nah, pada fungsi upload file ini di sini kami menggunakan library pillow untuk menyimpan gambarnya. Jika berhasil nanti akan menampilkan pesan save sukses ini. Dan fungsi ini nanti akan mengembalikan nama file yang sudah berhasil diupload tadi dan akan masuk di proses di sini. Selanjutnya adalah mendapatkan nama filenya, nanti akan menjalankan fungsi predict
yang mendeteksi bayangan pada gambar, dan nanti mengirimkan parameter nama file gambar yang sudah diupload tadi. Gambarnya akan diproses di fungsi ini sehingga menampilkan hasilnya di Streamlit. Tadi ya, mungkin coba sekali lagi. Ya, seperti ini. Mungkin cukup. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.